Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 11 yang ingin menjelaskan materi tentang sarana dan prasarana dalam pariwisata. Dalam kelompok 11 yang beranggotakan kelompok yang pertama yaitu Muhammad Hafiz Fuadi, yang kedua yaitu Nur Andika Bagus Pratama, dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Rafil Atala Andika Rudi. Sebelum memulai presentasi, kami ingin berterima kasih kepada Civitas Universitas Brawijaya. Untuk yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Rektor, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani. Selanjutnya yaitu yang terhormat kepada Wakil Rektor 1, yaitu Ibu Profesor Dr. Auliani. Selanjutnya yaitu yang terhormat kepada Wakil Rektor 2, Bapak Hugus Irianto, SE MSA. Selanjutnya yaitu kepada Wakil Rektor 3, yaitu Bapak Profesor Dr. Abdul Hakim. Selanjutnya kepada Wakil Rektor 4, yaitu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Oksasmio Jati. Dan tidak lupa juga berterima kasih kepada Bapak Dekan VIA yang terhormat Profesor Dr. Bambang Supriyono MS. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Jurusan yang terhormat Bapak Raden Rustam Hidayat, Dr. DRS MSI, dan kepada dosen pengampu mata kuliah kita pada hari ini, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Berikut daftar isinya. Oke, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pariwisata berdasarkan konsep 4A, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan aktivitas. Yang pertama yaitu atraksi. Atraksi merupakan daya tarik utama dari sebuah destinasi wisata yang berupa hasil kesenian suatu daerah sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan sarana yang memberikan kemudahan kepada para wisatawan untuk mencapai daerah tujuan dari wisatawan. Selanjutnya yang ketiga yaitu amenitas. Amenitas merupakan fasilitas pendukung demi kelancaran dalam kegiatan berpariwisata yang fungsinya demi memberikan dan memenuhi kenyamanan para wisatawan. Pada dasarnya, amenitas dibutuhkan para wisatawan pada saat mereka melakukan perjalanan ke tempat wisata. Selanjutnya yang terakhir yaitu aktivitas. Ialah kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para wisatawan pada saat mereka melakukan kegiatan berpariwisata. Selanjutnya yaitu memasuki sarana pariwisata. Sarana pariwisata merupakan kelengkapan pada daerah tujuan wisata yang diperuntukkan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Jadi sarana pariwisata ini juga termasuk ke dalam konsep 4A pariwisata tadi, yaitu aksesibilitas dan amenitas. Jadi sarana secara kuantitatif merujuk kepada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, sedangkan sarana secara kualitatif yang menunjuk kepada mutu pelayanan yang diberikan dan tercermin pada kepuasan wisatawan dari pelayanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok dari sarana pariwisata. Menurut Lothar A. Craig, dalam bukunya pada tahun 1996,
Ia membagi sarana pariwisata menjadi 3 kelompok, yaitu sarana pokok, sarana pelengkap, dan sarana penunjang. Yang pertama ada sarana pokok atau main tourism superstructure, yaitu perusahaan yang hidup dan kehidupannya tersebut sangat bergantung kepada kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata. Contohnya seperti travel agent, tour operator, angkutan wisata, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada sarana pelengkap atau supplementing tourism superstructure, yaitu perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi, yang mana memiliki fungsi untuk melengkapi sarana pokok pariwisataan dan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata para wisatawan. Contohnya seperti sarana olahraga dan juga sarana sekunder lainnya. Lalu yang kelompok yang ketiga ada sarana penunjang atau supporting tourism superstructure. Sarana pelengkap ini fungsinya tidak hanya membuat wisatawan lebih tahan lama pada daerah tujuan wisata seperti sarana pelengkap, tetapi memiliki fungsi lain, yaitu membuat wisatawan atau pengunjung daerah tujuan wisata lebih banyak mengeluarkan dan membelanjakan uangnya di tempat wisata tersebut. Next. Lalu selanjutnya memasuki prasarana pariwisata. Secara umum, prasarana pariwisata sendiri memiliki pengertian semua fasilitas yang memungkinkan proses pariwisata berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan para wisatawan untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam pengertian lain, yaitu dari para ahli, yaitu Suwantoro pada tahun 2004, ia mengartikan prasarana pariwisata sendiri adalah sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh para wisatawan. Yang dibutuhkan ini sendiri dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain-lain. Dalam pembangunan prasarana sendiri juga mempertimbangkan beberapa hal, termasuk kondisi dan juga lokasi dari suatu destinasi wisata tersebut. Tujuannya sendiri untuk meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata yang mana bertujuan untuk meningkatkan daya tarik dari objek wisata tersebut. Next. Baik, selanjutnya ada prasarana menurut Lothar A. Craig. Yang pertama yaitu prasarana perekonomian atau ekonomi infrastruktur. Terdapat yang pertama transportasi, komunikasi, utilitas, sistem perbankan. Transportasi yaitu segala sesuatu kendaraan yang digunakan oleh para wisatawan untuk bepergian dari tempatnya menuju ke destinasi wisata tersebut. Sedangkan untuk komunikasi yaitu merupakan prasarana-prasarana yang berhubungan dengan komunikasi seperti telepon, internet, radio, surat pos, dan lain-lain. Selanjutnya, utilitas, yaitu seperti penerangan listrik, persediaan air minum, sistem irigasi, dan sumber energi. Yang keempat, yaitu sistem perbankan, di mana prasarana tersebut dibutuhkan untuk proses penukaran uang atau pengambilan uang oleh para wisatawan. Yang kedua yaitu prasarana sosial. Terdapat sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, dan faktor keamanan. Sistem pendidikan yaitu seperti adanya lembaga-lembaga yang mengkhususkan diri untuk memberikan informasi-informasi atau pendidikan-pendidikan yang terkait dengan destinasi wisata tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan, yaitu seperti ada kayak posko-posko kesehatan atau rumah sakit terdekat, puskesmas-puskesmas yang ditujukan untuk melindungi atau melengkapi sarana kesehatan para wisatawan. Untuk yang ketiga yaitu faktor keamanan, seperti bangunan-bangunan seperti keamanan seperti kantor polisi terdekat atau ruangan milik satpam dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu ada prasarana dalam kepariwisataan. Yang pertama yaitu Receptive Tourist Plan, yang berarti segala bentuk badan usaha atau organisasi yang kegiatannya khusus untuk mempersiapkan kedatangan wisatawan pada suatu daerah tujuan. Badan-badan usaha yang masuk dalam Receptive Tourist Plan
Yaitu yang pertama ada perusahaan yang merencanakan dan menyelenggarakan perjalanan bagi orang-orang yang akan berwisata ke daerah destinasi wisata, seperti tour operator dan travel agent. Untuk yang kedua, residential tourist plan. Semua fasilitas yang dapat menampung kedatangan para wisatawan untuk menginap dan tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata, seperti hotel, motel, cottage, dan lain-lain. Untuk yang terakhir yaitu recreative and sportive plan. Semua fasilitas yang dapat digunakan untuk tujuan rekreasi dan olahraga, seperti ruang karaoke, untuk hiburan, tempat gym, kolam renang, dan lain-lain. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joy Graciela izin bertanya. Bagaimana tanggapan kelompok kalian tentang pelayanan pariwisata yang sarana dan prasarananya kurang memadai atau tidak sesuai standar? Dan apabila terjadi kecelakaan kerja akibat sarana dan prasarana yang kurang memadai, apa yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Joy. Selanjutnya mungkin kami buka satu pertanyaan lagi. Silakan yang ingin bertanya. Ya, selamat malam. Terima kasih untuk kelompok 11 atas presentasinya. Saya Anissa Zura Aurelia dari kelompok 2 izin bertanya. Bagaimana sih standar sarana dan prasarana yang dikategorikan memiliki keselamatan dan keamanan yang baik? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Anissa Juro. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Joy yang bertanya tentang intinya itu tentang pelayanan jasa pariwisata yang sarana dan prasarananya kurang memadai atau tidak sesuai standar yang ditetapkan, dan misalkan terjadi kecelakaan kerja akibat sarana dan prasarana tersebut, apa yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Oke, mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Joy Graciela. Pada dasarnya, keamanan suatu destinasi kepariwisataan dari kecelakaan ini menyangkut hak dan kewajiban dari pihak-pihak di dalamnya untuk menjaga kondisi aman dan nyaman. Hak wisatawan salah satunya adalah memperoleh perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi. Adapun yang dimaksud dengan usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi, menurut penjelasan pasal 26 huruf E UU Kepariwisataan itu meliputi antara lain wisata selam arung jam, panjat tebing, permainan jet, dan yang lain-lainnya. Pada umumnya, destinasi pariwisata itu menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi untuk menanggung resiko atas pengunjung apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jika ada kecelakaan atau kecelakaan dari karyawan atau pengunjung, biasanya perusahaan pariwisata itu menggunakan perusahaan asuransi. Dan setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dalam keamanan dan kenyamanan itu sudah terdapat dalam pasal 26 dan dapat dikenakan sanksi administratif antara lain yaitu teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha. Mungkin sekian dari jawaban saya. Izin saya ingin menambahkan. Tadi kan pertanyaan dari Joy yaitu tanggapan kelompok kami sendiri terhadap pelayanan jasa pariwisata, sarana pariwisatanya yang tidak memadai.
Nah, setahu saya di dalam suatu perusahaan kan pasti memiliki divisi atau bidang di bidang sarana prasarana, atau bisa juga biasanya bagian perlengkapan dan juga aset. Nah, divisi-divisi atau bidang-bidang tersebut tentu memiliki SOP atau standar operation procedure sendiri ketika terjadi kecelakaan, baik itu kepada para pegawainya ataupun terhadap para pengunjung pariwisata yang menyangkut dengan sarana prasarana. Nah, itu biasanya kan bisa dilakukan langkah seperti pemberian kompensasi kepada korban dan lain-lain. Dan juga untuk yang prasarana dan sarananya yang kurang memadai itu bisa disiapkan dan juga dievaluasi tahunan atau bulanan oleh bagian divisi atau bidang sarana prasarana tersebut. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kelompok 11 atas jawabannya. Sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Zuro mengenai standar sarana dan prasarana seperti apa yang dikategorikan memiliki keselamatan dan keamanan yang baik. Menurut kelompok kami, suatu destinasi wisata itu pasti memiliki standar kelayakan sebagai daerah tujuan wisata. Yang pertama, dari objeknya sendiri. Objek suatu daerah wisata itu harus terdapat salah satu unsur seperti daya tarik alam, sosial, ataupun budaya. Untuk yang kedua, yaitu dari kriteria akses, yaitu adanya jalan, adanya kemudahan rute, tempat parkir, dan harga parkir yang terjangkau. Untuk yang selanjutnya yaitu akomodasi, adanya pelayanan penginapan seperti hotel, wisma, motel, dan lain-lain. Selanjutnya untuk yang keempat yaitu ada fasilitas, agen perjalanan seperti pusat informasi, salon, fasilitas kesehatan, pemadam kebakaran terdekat atau fire hydrant, TIC, Tourism Information Center, guiding pemandu wisata, pelang informasi, petugas yang memeriksa masuk dan keluarnya wisatawan. Untuk yang selanjutnya yaitu transportasi, adanya transportasi lokal yang nyaman, variatif, yang menghubungkan akses masuk. Untuk yang selanjutnya yaitu catering service, adanya pelayanan makanan dan minuman terdekat di daerah destinasi wisata tersebut, seperti restoran, rumah makan, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya, aktivitas rekreasinya sendiri terdapat sesuatu yang dilakukan di lokasi wisata seperti destinasi-destinasi seperti berenang, terjun payung, berselancar, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat pusat perbelanjaan, adanya tempat pembelian barang umum seperti toko souvenir, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem perbankan, adanya bank dan beberapa jenis ATM yang memudahkan untuk berhubungan dengan uang. Selanjutnya ada kesehatan sendiri, terdapat poliklinik, poli umum, jaminan ketersediaan pelayanan yang baik untuk penyakit yang mungkin dibawa oleh para wisatawan. Selanjutnya untuk keamanannya, adanya jaminan keamanan atau petugas khusus keamanan, polisi wisata, pengawas pantai, rambu-rambu perhatian, dan pengarah atau pemandu wisatawan. Untuk yang selanjutnya yaitu kebersihan, terdapat tempat sampah yang membedakan antara organik, anorganik, dan lainnya. Selanjutnya ada rambu-rambu peringatan tentang kebersihan, pelarangan membuang sampah sembarangan, merokok di tempat yang dianjurkan, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat sarana ibadah, terdapat seperti masjid, musola, atau lain-lain. Selanjutnya sarana pendidikan, seperti pusat informasi. Selanjutnya yang terakhir ada sarana olahraga, seperti terdapat alat dan perlengkapan untuk berolahraga seperti gym dan taman yang dapat untuk melakukan olahraga. Jika tujuan wisata atau destinasi wisata tersebut memenuhi kriteria tersebut, tentunya sangat aman atau kesehatan atau keamanan dari para wisatawan pun akan terjaga, baiknya apabila memenuhi kelayakan standar dari sarana dan prasarana tersebut. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada sanggahan atau tambahan lainnya? Tidak, terima kasih ya kelompok 11 atas jawabannya. Terima kasih.
Oke, sekian dari presentasi kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah berkenan hadir. Semoga mendapat manfaat. Jika ada kesalahan dan segala kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih.